Apakah net saya sudah? Halo. Iya Pak, sudah terlihat Pak. Kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena baru bisa memulai uh, materi pada jam 8.18 ya, lewat 18 menit dari jadwal yang seharusnya ditentukan. Tadi saya ada kendala teknis terkait setting mikrofon. Tadi kan saya sempat beberapa kali keluar masuknya karena tadi saya mencoba menyeting mikrofon, tapi dari tadi nggak bisa suaranya masuk. Oke, langsung saja. Jadi pada pagi hari ini saya diminta oleh bagian MBKM Universitas itu untuk memberikan pembekalan terkait dengan mahasiswa yang sedang mengambil MBKM penelitian seperti itu. Kemarin menurut info dari Ibu Lina, yang hadir pada pagi hari ini tidak hanya mahasiswa yang mengambil MBKM, jadi mungkin mahasiswa yang sedang mengambil skripsi sekarang atau semester depan itu juga katanya diminta hadir seperti itu ya. Oke, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, saya Dwi Wahyu Prabowo. Saya di sini jadi dekan ya, dekan di Fakultas Ilmu Komputer. Jadi kalau misalnya mahasiswa Vkom yang hadir pada hari ini itu tentunya sudah cukup sering melihat saya. Tapi kalau misalnya ada mahasiswa dari prodi lain seperti dari agribisnis atau dari manajemen mungkin belum kenal saya. Ya ini sekilas latar belakang pendidikan saya. Saya dari S1 dari Matematika Universitas Indonesia. Kemudian S2-nya itu dari Biomedical Engineering UGM. S3-nya juga sama dari Biomedical Engineering UGM. 2024 baru lulus kemarin. Materi ini sudah saya sampaikan ke Ibu Lina, jadi kalau misalnya kalian mau download juga boleh. Oke, nah, jadi ini kan tadi topiknya adalah studi literatur. Jadi kalau studi literatur itu kan artinya kita membaca banyak bahan bacaan. Nah, ini adalah kaitannya dengan aktivitas yang saya lakukan selama 1 tahun terakhir. Jadi di sini saya juga selain mengajar, saya juga berkontribusi pada menjadi reviewer jurnal. Ini adalah 6 diantaranya yang sudah saya berkontribusi untuk mereview paper. Jadi di sini ada jurnal Akta Psikologika, Computer Methods in Biomechanics, Biomedical Engineering, Information Fashion, dan sampai Neurocomputing. Oh ya, bidang saya itu adalah Brain Computer Interface sebenarnya. Oke, sekarang jadi kenapa saya ingin menunjukkan slide ini itu karena saya ingin menyampaikan kepada kalian bahwa pemateri pada hari ini itu adalah pelakunya. Jadi memang sudah saya lakukan dan saya punya pengalaman dalam melakukan riset yang diawali dengan literatur review terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan pembekalannya. Jadi pada bootcamp hari ini setidaknya ada 5 poin yang harus bisa kalian bawa pulang. Yang pertama adalah memahami konsep dasar studi literatur sebagai fondasi ilmiah penelitian. Ingat ya, ini fondasi. Kalau fondasi artinya kan memang hal yang sangat mendasar.
Apabila kalian melakukan penelitian tanpa melakukan studi literatur, maka pijakannya akan goyah. Yang kedua adalah menyusun kerangka teori dan kerangka berpikir berdasarkan hasil kajian pustaka. Yang ketiga, mendesain research model canvas atau RMC. Nah, yang nomor tiga ini yang paling menarik menurut saya karena eh, saya lihat jarang dipakai di Unda khususnya. Karena ini memang baru-baru aja ya. Jadi ini sangat memudahkan ketika kalian menggunakan RMC di dalam skripsi kalian nanti. Ya harapannya dari MBKM penelitian ini berlanjut ke skripsi masing-masing. Kemudian bagaimana mahasiswa melakukan pemetaan jurnal untuk menemukan kesenjangan atau research gap. Yang terakhir, menghasilkan dokumen akademik, kajian pustaka, daftar referensi, dan peta literatur. Nah, untuk yang poin nomor 5, itu mahasiswa saya minta untuk mengikuti agenda bootcamp hari ini itu menggunakan laptop. Jadi, kalian langsung praktek sendiri sambil melihat apa yang sudah saya jelaskan. Dan harapannya setelah bootcamp ini selesai, kalian itu sudah minimal punya draft studi literatur review itu yang seperti apa. Oke, saya lanjutkan ya. Definisi studi literatur adalah proses sistematis untuk meninjau, menilai, dan mensintesis pengetahuan yang telah ada guna membangun dasar teoritis penelitian baru. Tujuannya ada tiga, mengidentifikasi teori, variabel, dan konsep-konsep penting. Yang kedua, mengenali hasil penelitian terdahulu dan celah penelitian atau research gap. Yang ketiga adalah menyusun arah penelitian yang logis dan relevan. Nah ini, logis dan relevan itu salah satu kata kuncinya. Nah, langkah umumnya yang pertama adalah menentukan topik dan pertanyaan penelitian. Masalahnya kan, mahasiswa itu sering bingung, topiknya apa Pak? Atau judulnya apa Pak? Padahal topik dan judul itu beda. Topik itu lebih umum, judul itu lebih spesifik. Jadi dari satu topik itu bisa muncul beberapa judul skripsi penelitian atau penelitian MBKM lah dalam konteks ini. Kemudian menyusun kata kunci pencarian. Ketiga, melakukan pencarian pada basis data ilmiah. Keempat, menyeleksi dan menilai kualitas sumber. Yang kelima, melakukan sintesis dan menulis kajian pustaka. Setiap langkah perlu dicatat secara transparan untuk mendukung akuntabilitas akademik. Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu, karena ini langkah awal. Kalau kalian itu bingung dengan topiknya, itu ambil saja mata kuliah yang paling kalian senangi selama semester-semester kemarin. Ini rata-rata semester berapa ya yang MBKM ini? Semester 7 Siap atau semester semester 7, Pak. semester 7 ya? Ya, anggap aja semester 7. Jadi selama 6 semester kemarin itu mata kuliah apa yang paling kalian minati? Nah, mulai dari situ dulu. Kemudian baru kalian lakukan cari kata kunci pencariannya sampai melakukan sintesis. Nanti setelah paparan slide materi ini saya berikan, saya akan praktekkan bagaimana cara mencarinya. Oke, sebelum kita mencari sumber referensi, nah ini yang ingin saya tegaskan. Sering ada kekeliruan di kalangan mahasiswa. Jadi ada beda antara definisi paper dan ada beda definisi antara jurnal. Jadi paper itu bukan jurnal. Jadi paper itu kalau di sini berdasarkan definisi itu adalah naskah ilmiah hasil penelitian atau kajian.
Dia ditulis mengikuti struktur ilmiah mulai dari abstrak, pendahuluan, metode, sampai dengan kesimpulan. Nah, jadi paper itu bisa berupa paper conference atau seminar, paper seminar yang dipresentasikan, atau working paper, itu versi awal riset. Yang terakhir adalah jurnal artikel. Jadi paper yang diterbitkan di jurnal. Kemudian, apa itu jurnal? Jurnal itu adalah wadahnya, media publikasi resmi yang menampung paper hasil penelitian. Setiap edisi jurnal itu berisi kumpulan jurnal articles. Dia melalui proses peer review seperti tadi. Ini kan saya ini mereview. Ini Akta Psikologika, Computer Methods and Biomechanics and Biomedical Engineering. Ini adalah nama jurnalnya. Information ini adalah nama jurnalnya. Jadi ketika ada orang submit paper, itu saya yang review. Nah, itu proses peer review. Jadi peer review itu dilakukan untuk memastikan validitas ilmiah. Contoh jurnal itu ada banyak. Ya, salah satunya adalah IEEE Access, ini untuk mahasiswa computing ya, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Elsevier ini umum. Jadi Elsevier ini ada untuk mahasiswa, untuk prodi manajemen ada, prodi agribisnis juga ada, umum ya. Nature ini juga umum. Nah, kalau ini Indonesia ya, Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi. Jadi kesimpulannya adalah paper itu adalah karya ilmiahnya, sedangkan adalah jurnal itu adalah wadah tempat paper tersebut diterbitkan. Jadi jangan terbalik atau jangan dianggap sama. Jurnal itu adalah kumpulan paper seperti itu. Jadi jangan sampai ke depannya kalian, saya mau baca jurnal, Pak. Nah, kalau misalnya saya mau baca jurnal, dalam satu jurnal itu satu edisinya tuh ada eh puluhan, puluhan paper atau ratusan paper. Apakah akan kalian baca semua? Nah, untuk level S1 ya enggak kan? Seperti itu. Oke, saya rasa untuk sampai di sini bisa ditangkap ya. Ada sumber referensi akademik. Yang pertama adalah basis data ilmiah. Yang paling atas ini adalah Scopus dan Web of Science. Scopus dan Web of Science ini adalah mesin pengindeks paper dan jurnal. Apabila sebuah jurnal itu terindeks Scopus dan Web of Science, itu otomatis isinya berkualitas. Sangat berkualitas. Ini bukan paper sembarangan. Kemudian kalau Direct, Springer ini adalah publisher, tapi juga bisa kita pakai sebagai rujukan sumber data ilmiah. Dan ini juga publisher yang top tier ya, bagus sekali. Emerald Insight, Taylor and Francis juga sama, itu juga sumber basis data ilmiah yang bagus sekali. Dan yang paling jelek, ya ini saya bilang jelek karena memang ya ini Google Scholar ini mengindeks semua paper yang ada di dunia. Bahkan kalau misalnya tulisan asal-asalan juga bisa diindeks sama Google Scholar. Jadi Google Scholar ini digunakan untuk filter awal saja. Kemudian alat pendukungnya adalah Mendeley atau Zotero. Ini adalah manajemen sitasi referensi yang gratis. Dan ada aplikasi Publish or Perish. Jadi ini untuk penyaringan artikel. Nah, ini yang akan kita pakai pada hari ini. Kemudian ada Excel dan Sheets. Ini standar ya untuk ekstraksi datanya. Kita catat data kita, metadata dari papernya dimasukkan ke dalam file Excel. Kemudian yang terakhir adalah Generative AI.
Jadi kita boleh menggunakan eh, generative AI untuk membantu kita mereview paper. Generative AI-nya bebas. Kita bisa menggunakan ChatGPT, kita bisa menggunakan Gemini. Tapi perlu diingat, penggunaan generative AI itu harus beretika. Gunakan secara elegan. Jadi kita tidak serta-merta copy paste hasil output dari ChatGPT atau Gemini ke dalam pekerjaan kita. Karena bahasa ChatGPT atau Gemini itu ini sangat mudah untuk dideteksi sekarang. Bahasanya terlalu berlebih-lebihan. Oke, nah sekarang ini adalah contoh query untuk mencari rumusan pencarian literatur. Ini saya buat untuk mahasiswa ilmu komputer ya. Jadi nanti untuk mahasiswa prodi manajemen atau agribisnis itu bisa menyesuaikan untuk membuat query-nya. Di sini contohnya adalah Information System Adoption or Technology Acceptance and Students or SMEs and Indonesia or Southeast Asia. Jadi di sini topiknya adalah adopsi sistem informasi atau penerimaan teknologi pada siswa di Indonesia atau di Asia Tenggara. Di sini kalian boleh gunakan sinonim dan operator logika dan atau tidak atau not di sini. Batasi rentang waktu dan jenis dokumen dan catat hasil dan tanggal pencariannya. Oke, nah ini nanti akan saya tunjukkan di aplikasinya ya. Kita menggunakan publish and perish. Kemudian tahapan umumnya identifikasi hasil pencarian awal, kemudian screening judul dan abstraknya, kemudian yang ketiga adalah cek eligibility, maksudnya apakah paper itu bisa kita baca secara full, secara gratis, atau harus berbayar. Kemudian yang keempat inklusi, jadi artinya artikel yang sudah dipilih itu dikaji lebih lanjut. Jadi prinsip utama dalam seleksi literatur review itu adalah relevansinya terhadap apa yang kita kerjakan, keasliannya bagaimana, kredibilitas sumbernya seperti apa. Oke, nah yang pertama kita tetapkan kriteria inklusinya itu seperti apa. Inklusi itu tadi adalah paper yang akan kita baca atau kita review. Pertama, pastikan topiknya sesuai dengan rumusan masalah kita. Yang kedua, penelitian empiris dengan metodologi yang jelas. Jadi kalau misalnya kalian itu dapat paper hasil filter tadi ya dapat paper, kemudian ternyata ketika kalian lihat metodologinya itu nggak jelas, itu langsung buang saja. Kemudian, nah, ketika kita mencari berdasarkan query tadi, query yang ini, itu bisa jadi semua artikel yang sudah terpublikasi itu tersaring oleh kita. Jadi kita perlu cek lagi apakah papernya ini berkualitas apa tidak. Cek ininya apa kualitas jurnal rankingnya. Boleh kalian menggunakan Scopus Index atau kalian menggunakan Sinta juga boleh. Kalau menggunakan Sinta itu Indonesia ya, untuk paper berbahasa Indonesia. Minimal Sinta 4 ke atas kalau bahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Inggris itu kalian boleh ambil Scopus Key 3 atau 2 ke atas.
Kemudian ada kriteria eksklusi, yaitu paper yang sudah kita dapatkan tapi harus dibuang, yaitu paper contohnya yang duplikat atau opini tanpa data. Kemudian tidak tersedia teks penuh dan juga tidak relevan dengan fokus penelitian. Nah, ini contoh struktur tabel ekstraksi. Ada paper tulisannya penulisnya adalah Rahman tahun 2022. Fokus atau variabelnya adalah adaptasi teknologi, metode penelitiannya adalah kuantitatif. Temuan utamanya apa? Temuannya adalah persepsi kebermanfaatan yang signifikan. Kemudian Sari pada tahun 2023, fokus variabelnya adalah e-commerce agribisnis. Metode penelitiannya kualitatif dengan studi kasus. Dan temuan utamanya adalah hambatan adopsi di UMKM. Nah, kalian boleh gunakan tabel seperti ini untuk mengorganisasi dan membandingkan hasil penelitian terdahulu. Nah, selanjutnya kita bisa kelompokkan hasil literatur berdasarkan tema, metode, dan tahun. Ringkas temuan utama dan identifikasi gap penelitiannya seperti apa. Hubungan teori dari hasil empiris untuk membentuk landasan konseptual. Yang perlu diingat, sintesis bukan sekedar ringkasan, tetapi integrasi logis dari berbagai temuan. Sekarang kita masuk ke kerangka teori dan alur berpikir. Kerangka teori itu merupakan kumpulan konsep dari teori yang digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Kerangka berpikir itu menggambarkan hubungan antar variabel dan alur logika yang menuntun pada rumusan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Di sini ada contohnya, contoh umum kerangka berpikir. Di sini kita mulai baca dari tengahnya dulu ya. Jenis-jenis penelitian. Itu ada aspek teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data itu ada dua, apakah kuantitatif atau kualitatif. Jika kuantitatif itu ada survei, ada eksperimen, ada content analysis, ada existing statistics. Kemudian kalau kualitatif itu adalah riset lapangan, historical comparative, analisis wawancara. Ini jika kita membahas teknik pengumpulan data. Kemudian interaksinya, apakah reaktif dan atau non reaktif. Waktunya, longitudinal, mengikuti tren, perlu panel atau cohort. Eh, Sama nih ya, untuk pendekatan juga kuantitatif atau kualitatif. Manfaatnya apa dari penelitian kalian? Itu apakah penelitian murni atau penelitian terapan? Murni ini dasar maksudnya ya. Kemudian tujuan penelitiannya apa? Apakah eksploratif atau deskriptif atau eksplanatif? Nah, ini adalah contoh kerangka berpikir. Jadi, ketika kalian sudah mau mulai penelitian, itu kalian harus tahu posisi kalian itu ada di mana. Harus tahu secara holistik kerangka berpikir seperti ini. Kalau misalnya kalian sudah punya kerangka berpikir seperti ini kan hanya contoh umum saja ya. Itu nanti berbeda untuk setiap kasus, setiap topik penelitian itu bisa menjadi berbeda. Itu akan mempermudah kalian ketika ditanya oleh dosen penguji. Seperti itu ya. Sekarang kita geser ke ada yang namanya research model canvas. Nah, di sini RMC ini adalah contoh milik mahasiswa bimbingan saya kemarin. Ini papernya sudah skripsinya sudah dipublikasikan dan bukan dipublikasikan sih. Skripsinya sudah diterima di Sinta 3. Kemarin alhamdulillah sudah diterima Sinta 3. Kemarin saya minta untuk membuat research model canvas. Nah, isi dari research model canvas itu ini salah satunya. Ya, judulnya adalah
Judul skripsinya adalah pemilihan fitur untuk prediksi kematangan kelapa sawit menggunakan Explainable AI atau XAI. Topiknya apa? Topiknya data science. Tools yang digunakan Google Colab dan Python. Nah, di sini ada problemnya. Problem ini eh, masalah yang ada di latar belakang. Ternyata perbandingan kinerja model Random Forest dan SVM dalam klasifikasi kematangan kelapa sawit itu belum signifikan perbedaannya. Kemudian eh, yang kedua adalah pengaruh metode seleksi fitur terhadap akurasi dan kompleksitas model itu juga menarik untuk diteliti. Yang ketiga, kontribusi fitur red, green, blue dan GLCM dari gambar buah sawit itu juga memberikan pengaruh terhadap hasil prediksi menggunakan analisis SHAP. Ini salah satu metode yang ada di Explainable AI. Nah, di sini ada yang namanya research gap. Nah, penelitian terdahulu itu berfokus pada akurasi tanpa mempertimbangkan interpretabilitas model. Maksudnya interpretabilitas model itu adalah ketika model machine learning atau model AI itu menghasilkan diagnosis ternyata buah ini matang, itu tidak memberitahukan alasannya kenapa. Nah, di penelitian mahasiswa saya ini diberikan alasannya. Alasan eh, kenapa suatu model AI itu memprediksi matang, memprediksi buah sawit itu mentah. Itu diberitahu oleh modelnya, teknik explainable AI-nya. Kemudian, belum banyak studi yang menggabungkan metode RFA dan pendekatan XAI secara simultan dalam konteks klasifikasi kematangan buah kelapa sawit. Jadi dari dua research gap ini bisa kalian, bukan kalian, bisa eh, dibuat menjadi konten penting pada paper yang akan diangkat. Nah, MBKM penelitian ini kan sebenarnya kalian juga ikut riset bersama dosen ya. Jadi nanti memang perlu banyak diskusi terkait dengan riset yang sedang dikerjakan. Kemudian objektif atau tujuannya adalah membandingkan kinerja metode random forest dan SVM dalam klasifikasi tingkat kematangan buah kelapa sawit. Kemudian menganalisis pengaruh metode RFA terhadap akurasi dan kompleksitas. Yang terakhir adalah mengidentifikasi kontribusi fitur RGB dan GLSM terhadap hasil prediksi dengan explainable AI. Nah, RMC ini itu bisa divisualisasikan dalam satu bagan seperti ini. Nah, kalau kalian lihat ya gambar di sebelah kanan, RMC ini itu membantu mahasiswa merancang penelitian yang terstruktur dan logis. Jadi misalnya, kalau ditanya topiknya apa? Topiknya data science, Pak. Problemnya apa? Yang pertama, bagaimana perbandingan kinerja model random forest dan SVM dalam mengklasifikasikan tingkat kematangan kelapa sawit. Yang kedua, sejauh mana penerapan metode seleksi fitur mempengaruhi akurasi. Yang ketiga, bagaimana kontribusi fitur RGB dan GLCM terhadap hasil prediksi. Kemudian metodologi. Nah, metodologi adalah keseluruhan metode, tahap-tahap yang dilaksanakan selama penelitian berlangsung. Dan juga di sini ada statistical test ya. Kemudian ini research gap, ini juga sangat penting. Kenapa penting? Jika tidak ada research gap, itu artinya tidak ada penelitian. Kenapa? Eh, contohnya itu gampangnya gimana ya? Misal gini,
Research gap itu kan artinya kesenjangan. Saya contoh ambil kasus di dapur aja ya, di dapur. Misalnya kalian perhatikan ibu kalian ketika mau memasak. Kalau mau memasak itu kan berarti langkah pertama adalah apa? Kupas bawang ya, kupas bawang, bawang merah, bawang putih, dan juga apa namanya? Kunir, kunir dan kawan-kawan lah. Jadi kan ibaratnya kan perlu pisau. Ternyata ketika mau mulai bekerja, ibu mulai mulai bekerja, itu pisaunya tumpul. Kalau pisau tumpul kan kita nggak bisa ngupas bawang merah yang kulitnya tipis-tipis itu kan. Nah, itu masalah itu. Masalah pertama adalah pisau tumpul. Kemudian, apa langkah yang harus dilakukan? Sederhananya atau gampangnya, pisau harus diasah. Menggunakan apa? Menggunakan asahan pisau. Nah, sekarang ketika ibu mau mengambil asahan pisau, ternyata asahan pisaunya lagi dibawa bapak kerja tukang. Nah, itu yang disebut namanya research gap. Sudah ada solusi, tapi ternyata solusinya belum bisa dicapai. Atau solusinya lagi eh, tidak visible saat ini. Research gap-nya itu asahan pisaunya nggak ada. Jadi, sekarang masuk ke tujuannya, objektifnya. Tujuannya adalah bagaimana bisa mengasah pisau atau membuat pisau tajam tanpa asahan pisau yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi eh, tadi kita sudah ketemu masalah. Oke, sebentar. Nah, oh, tanda tangan nggak? Oh, udah, Pak. Udah. Oke, tadi masalahnya adalah ibu mau mengupas tapi pisaunya tumpul. Kemudian ketika mau eh, mengasah ada ketemu gap, ternyata asahan pisaunya diambil atau dibawa oleh bapak. Kemudian berarti kan kalian harus ibu harus mencari cara lain untuk menajamkan pisau. Nah, berarti kan bagaimana cara mengasah pisau tanpa asahan pisau? Muncullah yang disebut namanya proposed method atau metode yang diusulkan. Ibu punya ide, oke, pisau ini bisa ditajamkan dengan menggesekkan eh, bagian pisau yang tumpul ke bagian belakang dari apa? Cobek. Misalnya, kan cobek pasti punya semua kan. Nah, cobek itu kan batu. Itu juga kasar kan. Itu juga bisa. Kalau kalian perhatikan ibu kita itu juga kadang menggunakan belakang cobek itu, bagian belakangnya untuk mengasah pisau. Nah, itu gambaran singkat dari eh, problem, research gap, dan metodologi dan juga objektif. Nah, jadi kalau misalnya kalian para mahasiswa sudah bisa membuat visualis apa riset model kanvas ini, itu sebenarnya kalian itu sudah paham skripsi yang dikerjakan itu apa. Dari RMC ini sebenarnya sudah mencakup keseluruhan isi skripsi kalian, minus hasilnya saja, karena nggak bisa masuk ke dalam satu bagan ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, ini masih ada, kalau dari slide-nya sisa 5, ada yang mau ditanyakan dulu jika kurang jelas. Eh, Harapannya ada pertanyaannya, karena kalau misalnya kita lanjut terus itu
Saya khawatir ada yang bingung. Pak, permisi Pak, Ya, mau bertanya Pak. silakan. Silakan. Berarti riset gap ini perbandingan antara penelitian terdahulu itu dengan penelitian yang akan kita teliti itu ya Pak? Oh, ini siapa Atau namanya? Nanda Farozi Pak? Dari? Dari agribisnis Pak. Oke. Jadi gini, kalau riset gap itu kan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dikerjakan, bukan. Jadi riset gap itu adalah kesenjangan yang terjadi dari paper terdahulu saja. Jadi kalau kalian sudah cukup membaca banyak paper, itu nanti kan akan ketahuan. Eh, Ketika kalian sudah petakan, itu kalian akan mendapatkan gambaran area mana yang belum dikerjakan. Nah, ketika kalian mengambil posisi di area tersebut, maka kalian punya posisi yang kuat. Jadi bukan sembarang mengerjakan. Oke, ada lagi? Oh berarti Pak setelah kita memetakan itu baru kita menentukan judul penelitian gitu Pak? Nice, seperti itu, betul sekali. Oke, boleh kita lanjut ya. Nah, ini juga ada mapping jurnal, peta literatur. Misalnya tema subtopik digitalisasi UMKM. Periode penelitiannya itu, periode papernya itu ada dari 5 tahun terakhir ya, 2018 sampai dengan 2024. Metode yang dominan digunakan itu adalah kuantitatif. Objek domainnya adalah sektor jasa. Kesenjangannya minim, kajian longitudinal. Kemudian itu eh, contoh topik ini ya, topik agribisnis manajemen. Kemudian eh, adopsi information system di agribisnis itu juga boleh. Periode tahun 2019 sampai dengan 2025 paper ya. Metodenya dominan kualitatif. Objek domainnya petani muda. Kesenjangan perlu validasi empiris. Kenapa perlu validasi empiris? Nah, ini kan objek domainnya penelitian muda, petani muda kan. Kita tahu sendiri jumlah petani muda itu banyak apa sedikit? Nah, saya rasa kalian bisa jawab sendiri. Kemudian ada sustainability reporting di sebentar, ada telepon sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi untuk sustainability reporting-nya itu metode yang dominan digunakan adalah mixed method. Objek domainnya adalah perusahaan publik, kesenjangannya belum ada model integrasinya. Nah, ini hanya contoh kasar ya, yang lebih paham kalau di masing-masing. Kalau saya lebih ke arah ke ilmu komputernya. Oke, kita lanjutkan. Nah, etika penulisan dalam paper penelitian atau skripsi itu gunakan gaya citasi yang konsisten. Apakah menggunakan APA, Asosiasi Psychological American Psychological Association, atau IEEE atau Harvard. IEEE ini umum digunakan oleh mahasiswa komputer. Kemudian hindari plagiarisme, selalu berikan atribusi sumber. Kemudian gunakan manajer referensi untuk efisiensi dan akurasi. Bisa menggunakan Mendeley atau Zotero. Terakhir, gunakan perangkat cek kesamaan. Gunakan Turnitin atau Identicate juga bisa untuk memastikan keaslian naskah. Jadi hindari plagiarisme ya. Ini adalah dosa terlarang bagi seorang peneliti. Oke, ya ini saya harap setelah bootcamp ini kalian itu bisa memproduksi sebuah dokumen kajian pustaka setidaknya 5 atau 8 lembar halaman. Daftar referensi terkait itu minimal 15 dan juga mapping jurnal dalam bentuk tabel atau visual matrix itu boleh. Ini tidak saya minta dikumpulkan, jadi saya percayakan saja kepada kalian bahwa kalian akan mengerjakannya. Karena ini saya minta kesadaran kalian supaya kalian itu memang bertanggung jawab terhadap penelitian bersama dosen yang sedang dikerjakan. Atau mungkin nanti kalau misalnya mau dikumpulkan kepada pengelola MBKM juga boleh. Seperti itu. Oh ini penilaian saja. Nah, jadi gini, penutupnya studi literatur itu yang baik adalah fondasi dari penelitian yang kuat. Kritis, sistematis, dan jujur adalah kunci keberhasilan akademik. Kemudian gunakan kesempatan bootcamp ini untuk menajamkan kemampuan ilmiah Anda. Jadi penelitian yang baik itu berawal dari membaca yang cerdas. Oke, sekarang kita ini ke aplikasi software publish or perish. Kalian ini aja ya. Googling aja di sini. Ini sudah saya bukakan ya. Nah, cek saja publish or perish. Kemudian ambil yang dari harzing.com. Nah, kalian cek di sini bagian downloadnya. Akan muncul halaman baru. Ini saya menggunakan Windows ya. Nah, ini aplikasinya, installernya, versi 8. Ini sudah terlihat di layar kalian masing-masing aplikasinya. Sudah, Pak. Kenapa? Belum? Sudah kelihatan, Pak. Oke, sudah kelihatan. Oke, sekarang di sini karena kita seperti Scopus, kemudian Web of Science itu berbayar downloadnya. Jadi mau nggak mau kita pakai Google Scholar. Seperti itu ya. Nah ini kita klik aja Google Scholar sini. Saya klik Google Scholar-nya. Nah,
akan muncul beberapa field atau kolom atau baris yang perlu diisi. Autornya dikosongkan saja, kemudian publication name-nya dikosongkan saja, title word-nya juga dikosongkan saja. Nah, di sini saya contohkan ya. Literatur review saya yang sudah saya kerjakan. Saya di sini menggunakan saya menggunakan Mendeley untuk reference manajernya. Nah, ini adalah paper literatur review saya yang sudah saya kerjakan dulu waktu kuliah. Jadi di sini saya judulnya adalah A Systematic Literature Review of Emotion Recognition Using EEG Signals. Jadi topiknya adalah pengenalan emosi manusia menggunakan sinyal otak atau sinyal EEG. Oke, di sini contohnya memang berbahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukannya menggunakan bahasa Indonesia juga bisa. Sekarang saya jelaskan terlebih dahulu alurnya ya. Oke. Jadi ini adalah protokol yang saya kerjakan dan saya patuhi selama melakukan review paper. Yang pertama, saya tentukan terlebih dahulu pertanyaan penelitian sudah saya formulasikan. Saya lakukan literatur search atau pencarian literaturnya. Kemudian saya pilih paper-paper yang sudah ditemukan. Kemudian saya lakukan ekstraksi. Kemudian saya lakukan penilaian kualitas risetnya dan data sintesis. Oke, tadi kan topik yang saya sedang kerjakan itu adalah pengenalan emosi manusia menggunakan sinyal otak atau sinyal EEG. Berarti langkah pertama adalah saya harus membuat pertanyaan penelitian terlebih dahulu. Cara membuat pertanyaan penelitian itu bisa mengikuti konsep PICOC. Ini ya PICOC di sini ada di tabel 1. PICOC itu singkatan dari Population, Intervention, Comparison, Outcome, dan Context. Nah, jadi kriteria dari population itu adalah emosi. Pengenalan emosi manusia menggunakan sinyal EEG. Kemudian intervensinya ini adalah model-model atau semacam konsep-konsep yang biasa digunakan di topik emotion recognition atau pengenalan emosi. Selanjutnya comparison atau perbandingan itu akurasi klasifikasinya. Outcome-nya adalah prediksi akurasi dan konteksnya adalah riset yang dilakukan di akademis atau industri.
Setelah kita paham kriteria peacocknya, maka kita buat tabel research questionnya. Ada 5 pertanyaan yang saya buat. Pertama, jurnal apa yang paling signifikan dipakai untuk mengenali emosi manusia? Tujuannya, objektifnya untuk mengidentifikasi jurnal mana yang paling berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah data apa yang sering digunakan dalam deteksi emosi manusia. Tujuannya ya jelas, menentukan data yang harus saya pakai dalam penelitian ini. Apakah saya harus menggunakan data primer atau saya menggunakan data sekunder. Data primer itu adalah data yang kita ambil sendiri. Kalau data sekunder itu adalah data dari orang lain atau penelitian lain yang sudah dipublikasikan dan kita memiliki izin untuk mengunduhnya atau menggunakannya. Kemudian pertanyaan ketiga, classifier atau pengklasifikasi apa yang sering digunakan dalam pengenalan emosi manusia. Yang keempat, classifier apa yang berperforma paling bagus. Yang terakhir, tipe kontribusi apa yang diusulkan di bidang riset pengenalan emosi manusia menggunakan sinyal otak. Oke, setelah research question ini kita buat, kita lanjut ke literatur search. Ini ya, saya buat query-nya. Emotion or affection and recognition or classification or detection or identification and EEG signals atau sinyal EEG. Nah, sekarang coba ini saya copy ya. Saya copy terlebih dahulu. Rapi. Oke, ini sudah saya copy. Nah, sekarang kita kembali ke publish and perish-nya. Jadi kita pilih yang Google Scholars ya. Kita klik, kita masukkan ke keywords-nya. Kemudian tahunnya 5 tahun terakhir misalnya ya. Jadi ini misalnya dari misalnya dari tahun 2020 sampai dengan 2025. Oke, ini keywordnya dari tahun 2020 sampai dengan 2025 maksimum results-nya ada 200. Jadi 200 paper harusnya maksimal. Sekarang coba kita cek. Tadi saya cek search ya. Ini sepertinya fitur baru. Kalau kemarin captcha-nya nggak ada ini. Oke, sudah ketemu nih. Ada 200 paper untuk query yang sudah saya masukkan. Nah,
200 paper ini yang perlu kita telaah. Bisa save resultnya SCSV di sini ya. Saya taruh di desktop. Harus diblok semua. Nah, ini dia yang harus kita cek satu persatu. Ada 200 paper. Kalau mau 200 ya. Kalau mau dikurangi juga boleh. Misalnya untuk skripsi itu setidaknya 30 lah. Oh, nggak ada 30 ya. 20 aja kalau gitu. Nah, sudah nih. Nah. Oke, jadi ini ada 50 paper yang harus kalian baca. Untuk keyword yang tadi. Misalnya di sini autornya ini ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahun 2022. Source-nya dari ACM Computing. Publisher-nya juga ACM. Nah, ini artikelnya. Ada linknya, kita copy coba. Buka di browser. Nah, ini contoh paper yang berbayar sepertinya. Ini kita nggak bisa buka. Ya, betul. Ini nggak bisa dibuka. Nah, paper yang berkualitas, ini ACM ini juga paper ini ya, paper yang berkualitas jurnalnya, yang ada di jurnal ACM ini memang paper yang berkualitas. Ketika kita mau download paper tapi nggak bisa, kita bisa gunakan Sci-Hub. Nah, yang ini. Oh, kita masukkan URL-nya yang tadi. Nah, kalau beruntung itu papernya ada dan kita bisa download. Kenapa saya bilang beruntung? Karena ada paper-paper yang baru, terutama yang tahun 2025 atau 2024 ini belum tersedia. Nah, ini sudah bisa di-download ya. Ini papernya adalah IIJB Emotion Recognition Tutorial and Review. Ini papernya. Ini kalian simpan. Saya taruh di desktop saja. Baru masukkan ke Mendeley-nya. Misalnya di sini saya buat undergraduate project. Atau kalau kalian mungkin skripsi, folder skripsi. Masukkan deh ininya. Paper tadi. Sini. Nah, ini papernya tadi ya. Cek doi-nya. Oke, jalan. Sudah selesai. Ini baru satu paper. Silakan lanjutkan di paper-paper berikutnya. Nah, tadi sudah saya sempat sebutkan bahwa paper dari jurnal ACM itu berkualitas. Nah, itu karena memang saya sudah sering
membaca, jadi saya langsung tahu memang paper itu langsung sudah berkualitas. Nah, bagi kalian mahasiswa, kalau misalnya belum tahu apakah suatu paper itu berkualitas atau tidak, itu bisa dicek di sini. Untuk yang berbahasa Inggris ya, Imago JR. Kemudian masukkan nama jurnalnya. Tadi nama jurnalnya adalah ACM Computing Surveys. Kita cek di sini. Nah, ini ya. Nah, apabila ada notifikasi tanda Q1, nah nih hijau semua, itu artinya kualitas papernya bagus. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi kan saya sudah peragakan bagaimana mencari sejumlah referensi menggunakan publish and perish. Tadi contohnya ada 50 paper. Kemudian saya sudah contohkan bagaimana caranya mendownload paper. Apabila berbayar kita bisa gunakan Sci-Hub. Dan pertanyaannya adalah apabila papernya tidak bisa di-download menggunakan Sci-Hub. Kalian bisa inisiatif untuk email ininya apa autornya, penulisnya. Contohnya di sini. Cara mengecek dari sekian banyak penulis ini siapa yang dituju atau siapa yang bisa kita mintai naskahnya, itu cari yang ada tanda bintangnya seperti ini atau ada tanda khusus. Ini adalah corresponding autornya yang bisa dihubungi. Oh, ini ada tanda dagger ya. Dagger ini kayak pedang kecil nih. Nah, ini adalah corresponding autornya. Corresponding autornya ada banyak nih. Ada P.K. Martinen, Neeraj Kumar, Zhigang Zhao, dan lain-lain. Di sini harusnya ada alamat emailnya. Nah, betul kan? Ini ketika saya klik, muncul halaman ORCID-nya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, kita bisa pergi ke personal page-nya. Nah, kalian bisa hubungi melalui LinkedIn-nya bisa. Dan emailnya juga bisa di sini. Nah, nih. Kita klik saja nanti. Oke, sekarang kembali ke paper saya. Paper saya ini juga paper yang berbayar ya. Corresponding autornya adalah dosen saya, Prof. Handong Hadi Nugroho. Tempo hari itu ada beberapa 2 atau 3 orang itu mengontak beliau untuk meminta paper ini secara gratis. Kenapa gratis? Coba cek ya, paper ini berapa sih harga aslinya? Ini ya. Ini harganya $34. Mahal. Jadi daripada kalian membayar seperti ini, itu bisa menggunakan Sci-Hub, boleh. Tahu kalau misalnya belum ada di Sci-Hub, itu kontak saja koresponden autornya. Nanti akan diberi versi yang belum dirapikan, tapi itu boleh tetap. Ya, lanjut. Setelah literatur search, berarti kan tadi kita punya sejumlah daftar paper ini ya. Nah, daftar paper ini perlu kalian cek satu persatu.
abstraknya, apakah sudah sesuai apa belum, kemudian cek apakah sudah relevan judulnya dengan topik yang sedang dibaca, kemudian apakah ada duplikasi dan lain-lain. Nah, ini saya contohkan yang sudah saya kerjakan di beberapa waktu yang lalu ya. Ntar bukan yang ini. Nah, ini dia. Nah, kalau di kasus saya, ketika saya menggunakan query tadi, saya mendapatkan sebanyak 942 paper. Jadi, dari 942 paper ini perlu saya kurangi supaya saya tidak perlu membaca semuanya. Nah, saya lakukan cek apakah ada duplikasi paper apa tidak. Dari 942 berkurang menjadi 940. Jadi hanya berkurang 2 paper saja. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, apabila ada paper yang isinya tipe review paper, itu saya hapus juga. Jadi kan yang kita perlukan itu adalah paper teknikal atau paper yang isinya metodologi, bukan paper review, bukan paper jenis review. Nah, itu saya apa? Saya hapus lagi menjadi 923. Selanjutnya saya cek lagi apabila dari title atau abstrak. Title-nya itu nggak ada kata kunci sinyal EEG atau elektroencephalogram atau elektroencephalografinya itu nggak ada. Itu berarti saya hapus dari kandidat paper yang harus saya baca. Ini berkurang dari 923 menjadi 529. Saya filter lagi karena masih banyak ya. Apabila di papernya itu judulnya nggak ada kata-kata emosi atau afeksi, maka saya hapus. Berkurang menjadi 441 paper. Saya filter lagi. Apabila tidak ada kata-kata recognition dan detection atau klasifikasi, saya hapus. Berkurang menjadi 338. Dan ini abstraknya saya baca. Jadi sebanyak tadi 338 paper itu abstraknya saja saya baca. Saya putuskan untuk diambil apa tidak. Exner-nya tidak diambil. V ini saya ambil.
Terusnya sampai hasilnya ditemukan sebanyak 135 paper. Jadi inilah paper yang saya baca, 130 paper ini saya sintesis menjadi tabel di samping ini. Ini kan mirip seperti yang saya sampaikan di paparan tadi ya. Autornya siapa, detailnya apa, tahunnya berapa. Nah, ini kuartil. Kuartil ini artinya menunjukkan kualitas dari papernya. Apakah dia diterima di paper jurnal Q1, Q2, atau Q3. Seperti itu. Kemudian ini nama jurnalnya. Kemudian saya baca, setelah saya baca papernya, saya tuliskan di sini problem yang sedang dibahas di paper itu apa. Kemudian yang sebelah kanannya ini pre-processing, filter extraction itu adalah metodologi yang umum digunakan di bidang pengenalan emosi. Nah, kolom-kolom di atas ini itu bisa disesuaikan sesuai rumpun ilmu kalian masing-masing. Ini hanya sebagai contoh. Oke, ini sudah saya kerjakan semua. Sekarang bisa kembali ke paper. Jadi, ini saya filter lagi ya. Jadi dari papernya itu ada sekitar 2825. Ini ada perbedaan. Ini dikarenakan paper saya itu saya submit tahun 2020 ya kalau nggak salah ya. Ada informasinya di sini. Oh ya, saya masukkan tanggal 22 Maret 2022 baru diterima untuk direvisi setahun kemudian. Nah, karena ada revisi berarti kan saya harus mengganti tahun kan. Mulai dari kemarin saya mulai dari kerjakan dari 5 tahun terakhir berarti 2016, 17, 18, 19. Tapi karena mundur jadi 2022 berarti kan saya harus geser. Jadi papernya totalnya ada berapa? Oh ini 900 ya. Oh enggak, ini sudah saya kurangin nih. Aslinya ya ini. Aslinya 2825 artikel. Saya kurangi menggunakan exclusion kriteria. Jadi 310 artikel atau 310 paper. Kemudian saya reduksi lagi menjadi 107 artikel. Nah, 107 artikel ini yang saya baca dan saya bahas di Systematic Literature Review ini. Nah, untuk mahasiswa S1 itu cukup setidaknya 30 paper sudah cukup. Nah, itu bukan pekerjaan yang berat sekarang karena kalian sudah bisa menggunakan AI. Kalau dulu saya tanpa AI. Insya Allah bisa kok. Oke. Nah, sekarang kita di sini bermainnya. Nah, dari data paper yang sudah kita filter ini, yang di kanan ini, itu kita bisa deskripsikan visualisasinya. Misal, gambar ketiga nih. Dari 2017 sampai dengan 2023, tren riset di bidang emotion recognition itu cenderung naik. Nah, ini kenapa 2023 itu turun? Itu karena saya baru mendapatkan papernya itu sampai bulan Mei. Jadi 2023 itu belum selesai. Tahun 2023 itu belum selesai, tapi saya sudah publikasi paper. Jadi hanya 10 saja. Tapi trennya ini meningkat. Kemudian jurnal yang paling banyak dan paling signifikan berkontribusi di pengenalan emosi manusia menggunakan sinyal EEG itu adalah
jurnal bernama Sensors dan IEEE Access. Kemudian disusul oleh IEEE Transactions dan juga Biomedical Signal Processing dari Science Direct dan seterusnya. Nah, pagi ini kan kita bisa lihat peta mana yang paling banyak jurnal publikasinya. Selanjutnya, nah ini adalah dataset atau data yang digunakan pada penelitian pengenalan emosi manusia menggunakan sinyal EEG. Data didominasi oleh namanya dataset IF sebanyak 43%. Kemudian yang kedua adalah diikuti dataset SID, ini warna kuning orange sebesar 29%. Diikuti 8% oleh dataset Dreamer. Jadi di sini loncat ya dari 2 digit menjadi 1 digit. Berarti kan penelitian di bidang pengenalan emosi manusia itu berfokus kepada dataset SID dan dataset DF karena keduanya itu punya proporsi besar dalam penggunaannya. Selanjutnya, saya juga bisa visualisasikan metode apa yang paling sering digunakan. Dalam hal ini metode yang sering digunakan adalah metode SVM sebanyak 22 kali dalam rentang waktu 2017 sampai dengan 2023. SVM yang paling sering diikuti oleh CNN atau Confinet sebanyak 10 buah. Oke, mari kita lanjut lagi. Nah, ini adalah tabel rangkuman performa dari setiap metode yang digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu beserta dataset yang digunakan. Ada 4 dataset ya, dataset DF, Dreamer, SID, dan SID 4. Yang saya blok warna hitam itu artinya yang paling bagus. Misalnya di sini pada klasifikasi multiclass yang paling bagus itu miliknya Liu dan kawan-kawan tahun 2023. Dia menggunakan metode MLP. Kemudian untuk klasifikasi binary class menggunakan aerosol, valence, itu yang paling bagus miliknya si Li dan kawan-kawan lagi tahun 2023. Metode yang digunakan adalah TINAS dan seterusnya. Oke. Nah, jadi ini kan dari tabel ini bisa menjadi justifikasi bagi mahasiswa ketika ditanya oleh dosen, kenapa kamu menggunakan metode ini, nggak metode yang lain? Nah, kalian bisa jawab berdasarkan literatur review yang sudah saya kerjakan, Pak, Bu, metode XYZ itu paling sering digunakan. Bisa dilihat dari tabel ini. Nah, kalau begitu kan kuat nih pegangan kita. Nggak sembarangan. Nggak mungkin nggak dijawab berdasarkan menurut teman saya Pak atau saya cuman bisanya metode itu Pak. Nah, itu bisa terhindari. Selanjutnya, nah ini sama ya. Ini untuk point of view yang lain. Nah, tadi kan di naskah di Excel tadi saya sempat membahas kontribusi. Jadi kontribusi di papernya itu apa? Nah, ini yang penting. Pie chart ini yang penting. Jadi kontribusi penelitian di setiap paper yang sudah saya baca tadi adalah atau terekam di diagram pie chart ini. Ini perlu intuisi untuk untuk menginterpretasikannya. Sekarang coba perhatikan. Di sini proporsi yang sama 34% itu mayoritas kontribusi penelitiannya berfokus kepada modifikasi classifier atau modifikasi metode dan juga pada modifikasi proses feature extraction. Sisanya itu ada di pre-processing, ada di feature selection, ada di
domain adaptation, ada di channel selection, dan sedikit 1% saja di data augmentation. Nah, di sini yang menarik. Saya bacakan ya dulu di pendahuluan. Saya berikan gambaran ya. Jadi perhatikan gambar di sini. Ini adalah sinyal EEG. Proses pengambilan sinyal EEG dari kepala manusia. Jadi manusia itu diminta untuk menggunakan semacam helm yang terdiri dari kanal-kanal atau channel-channel titik ini, channel-channel bulat-bulat ini. Nah, fungsi dari channel ini adalah merekam sinyal elektrik yang sangat kecil yang ada di otak manusia. Nah, proses perekaman ini sangat melelahkan karena durasi pengambilan sampelnya itu butuh waktu yang sangat lama dan prosedurnya melelahkan. Jadi hasilnya datanya sedikit. Jadi data sinyal EEG itu adalah data yang langka, susah didapatkan dan datanya kotor. Nah, kalau berdasarkan fakta tersebut, kita lihat di sini nih hasil kontribusi papernya, kontribusi penelitian tadi. Ini saya perbesar ya. Tadi kan porsi dari kontribusi dari setiap penelitian dari rentang 2017 sampai 2023 itu mayoritas di warna hijau dan biru. Hijau dan biru ini adalah mereka berfokus pada classifier, modifikasi classifier atau modifikasi feature extraction. Yang paling kecil adalah data augmentation sebanyak 1%. Data augmentation itu artinya data penambahan atau penambahan data. Nah, di situ kontrasnya. Sudah tahu data sinyal EEG itu susah dicari, susah diambil, pasiennya capek ketika diambil sinyalnya. Kenapa penelitian yang fokusnya menambah data itu sedikit? Nah, berarti kan itu kontras kan? Disitulah muncul research gap. Jadi, dari research gap tersebut, saya bisa mengambil posisi. Oke, karena sudah tahu data sedikit, kenapa penelitian di bidang atau di area bagaimana mengatasi data yang sedikit itu jarang diteliti. Nah, itu namanya research gap. Jadi, saya mengambil posisi di 1% ini. Nah, dari analogi yang saya sampaikan tadi itu bisa kalian tarik ke bidang kalian masing-masing untuk mencari
research gap yang bisa kalian kerjakan untuk level S1. Nah, cukup dari 30 paper tadi. Oke, sudah. Sekarang itu adalah posisi kita mencari research gap. Dari research gap tadi, baru kalian bisa mengambil posisi untuk melakukan atau membuat sebuah metode usulan yang bisa ditanamkan di dalam skripsi kalian masing-masing atau MBKM penelitian. Seperti itu. Nah, kalau di Prodi Sismo, metode apa? MBKM penelitian itu memang diarahkan untuk bisa dilanjutkan menjadi sebuah skripsi. Oke, saya rasa cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, atau kalau misalnya ada pertanyaan yang baru muncul setelah bootcamp ini saya sampaikan, boleh juga temui saya atau kontak saya. Seperti itu. Saya ada di kampus, mudah saja ditemui, kecuali kalau saya sedang ada rapat dan lain macam halnya. Oke, itu saja. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin Pak, saya Novel Pak dari Prodi Agribisnis Pak. Ya. Pak, untuk yang tadi Bapak sampaikan kan sebelumnya ada yang masalah untuk filterisasi kan Pak. Mm-mm. Filterisasi sama satu lagi untuk yang penentuan metodenya itu Pak. Itu Iya, betul. untuk filterisasi itu kita ngebaca baru kita filter atau dia ada eh, button Panduannya atau gitu ya. buttonnya sendiri atau gimana Pak? Oh, oke. Itu dibuat sambil jalan. Jadi ketika kalian baca satu paper, oh saya perlu filter ini. Misalnya tadi kan gini ya. Nah ini kan ya. Saya lagi baca paper nomor 1. Emotion recognition using EEG, face, space, dynamics, and point care intersection. Saya tulis dulu nih autornya, titelnya, tahunnya, kuartil berapa, nama jurnalnya apa. Kemudian jelas kalau problem ada kan ya, tulis problem. Pre-processing saya tulis. Oh ternyata di dalam paper ini dia menggunakan filter. Ya udah saya buat di sini. Buttonnya di sini. Filter. Kemudian ketika membaca, oh papernya ini menggunakan feature extraction. Udah nih cukup selesai. Kemudian baru dapat berapa kolom ini ya. Misalnya di sini 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom. Kemudian saya membaca paper kedua. Cimtai dan kawan-kawan. Judulnya Investigating the Use of Pre-trained Convolutional Neural Network bla 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 bla. Sama saya tulis. Autornya siapa, titlenya apa, tahun berapa, sampai ketemu di bagian eh ini cinta tuh yang ini kalau nggak salah ya. Ya, sampai ketemu di bagian feature selection. Di paper miliknya Cimtai itu ada feature selection. Sementara di di paper yang sebelumnya nggak ada feature selection. Ya udah berarti saya tambah lagi di sini. Feature selection. Miliknya Cimtai ada, tapi miliknya si paper yang sebelumnya si Zanengah itu nggak ada tulis. Jadi ini gradual. Jadi nambah-nambah kolom di kanan ini itu gradual sesuai dengan uh, seberapa banyak paper yang kita baca. Jadi nggak ada pakemnya berapa dulu, kita nggak tahu. Ini ngisinya gradual. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya rasa kita cukupkan ya untuk bootcamp pada hari ini. Saya berharap apa yang sudah coba saya sampaikan tadi itu bisa dipahami oleh mahasiswa sekalian dengan baik dan bisa diimplementasikan sesuai dengan bidang minatnya masing-masing. Saya cukupkan. Terima kasih kepada panitia MBKM. Di sini ada Bu Elika ya. Terima kasih Bu Elika dan juga pengelola MBKM lainnya. Saya akhiri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama, saya izin live ya. Baik, Bang.